Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul The Kashmir Files. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Vivek Agnihotri dan dibintangi oleh Anupam Kher, Darshan Kumar, dan Mithun Chakraborty. The Kashmir Files adalah film kontroversi yang menyajikan sebuah cerita fiksi seputar eksodus umat Hindu di wilayah Jammu Kashmir ketika konflik agama bergejolak di sana. Kenapa kisah fiksi? Karena sekalipun mengambil sepenggal latar sejarah tentang eksodus tersebut, tetapi jumlah korban dan juga detail peristiwa yang tersaji di film ini tidak sesuai dengan fakta dan juga data yang ada. Sebagai perbandingan, kisah Titanic misalnya. Titanic memang benar-benar tenggelam, namun kisah cinta Jack dan Rose yang menjadi korban di dalam film itu hanyalah kisah fiktif semata. Nah, begitu juga dengan film ini. Semenarik apakah kisahnya? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik copy. 19 Januari 1990 terjadi pemberontakan di wilayah Jammu Kashmir. Penduduk yang mayoritas muslim di sana menuntut agar Kashmir pisah dari India dan bergabung dengan Pakistan. Warga India yang beragama Hindu atau yang disebut dengan istilah pandit diminta untuk keluar dari wilayah Kashmir. Dua teman akrab yang bernama Siva dan Abdul sedang bermain kriket. Mereka dipukuli oleh tiga pemuda hanya karena Siva meneriakkan nama idolanya yaitu Sachin Tendulkar, seorang pemain kriket asal India. Ketiga pemuda itu memang tidak menyukai sesuatu yang berbau India, termasuk nama Sachin. Siva dan Abdul kemudian melarikan diri dan bersembunyi. Mereka kemudian menjadi saksi kekejaman pemberontak yang membunuh tentara India dan juga seorang wanita pandit. Setelah suasana mulai tenang, dua bocil ini bergegas pulang ke rumah, tetapi mereka terjebak dalam kerumunan massa yang memenuhi lorong-lorong jalanan. Mereka adalah kelompok separatis militan JKLF atau yang dikenal dengan Front Pembebasan Jammu Kashmir. Militan JKLF membunuh polisi dan juga orang-orang pandit. Pandit adalah sebutan untuk orang-orang India yang beragama Hindu di Kashmir. Beruntung, di saat terdesak, Siva bertemu dengan kakeknya yang bernama Puskar. Pak tua Puskar kemudian membawa cucunya pulang ke rumah. Wajah Puskar berwarna biru karena saat itu ia sedang melakukan latihan pementasan drama. Siva memiliki ayah bernama Karan dan ibu yang bernama Strada. Ia juga punya adik yang masih balita yang bernama Krishna. Ayah Siva adalah mata-mata India di Kashmir. Ia menjadi target yang paling diincar oleh kelompok separatis JKLF. Hari itu, rumah Karan diserang. Ia mengunci pintu dan bersembunyi di dalam drum tempat penyimpanan beras. Tetapi, militan menemukan persembunyiannya. Strada memelas meminta pengampunan agar nyawa suaminya dibebaskan. Tetapi, kelompok ini tidak kenal kompromi. Pemimpin JKLF yang bernama Faruk Malik memberondong drum itu dengan hujan peluru. Alhasil darah segar mengalir di sana. Setelah itu, Faruk meminta Strada untuk menikah dengannya agar nyawa Strada bisa diselamatkan. Namun Strada menolak. Tidak lama berselang, ayah Strada dan cucunya Siva pulang. Mereka bertemu dengan Faruk CS. Tuan Puskar sadar jika Faruk adalah mantan muridnya. Ia mengemis meminta agar nyawa mereka semua diampuni. Faruk Malik siap mengampuni nyawa mereka dengan satu syarat. Strada harus memakan beras yang dipenuhi dengan noda darah suaminya. Akankah Strada melakukan itu? 30 tahun berlalu setelah insiden tersebut, Tuan Puskar meninggal dunia karena sakit. Sebelum meninggal, Puskar berpesan kepada cucunya Krishna agar membawa abu jenazahnya kembali ke Kashmir. Ia juga berpesan agar abu jenazahnya itu diantar oleh Krishna bersama keempat teman lamanya Puskar. Mereka adalah Tuan Brahma, mantan pegawai dinas administrasi India, kemudian Dr. Mahesh, kepala polisi Narain,
dan juga jurnalis senior Wisnu Ram. Keempat orang ini bertemu di rumah Brahma dan mereka dijamu oleh istri Brahma yang bernama Laksmi. Tuan Brahma punya hobi aneh, ia mengumpul clipping dari potongan koran. Dan clipping itu berisi files atau dokumen tentang kasus di Kashmir. Saat pertama kali bertemu, keempat sahabat lama ini menyenggol sedikit tentang kejadian-kejadian di masa lalu terkait kejahatan yang dilakukan oleh kelompok separatis JKLF. Mereka membunuh seorang hakim di depan publik. Mereka juga menyandra anak menteri dan membunuh para pandit. JKLF ini didirikan oleh pria bernama Makbul Bat dan sekarang dipimpin oleh Faruk Malik. Tidak hanya membunuh, mereka juga merampok bank dan membajak pesawat. Sekalipun pendirinya Makbul Bat tertangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati, kelompok militan bersenjata ini masih tetap eksis dengan tuntutan yaitu kemerdekaan Jammu Kashmir. Tidak lama berselang, Krishna muncul dengan membawa abu jenazah kakeknya. Mereka bersiap-siap hendak ke Kashmir, tepatnya di rumah kediaman almarhum Puskar. Setelah insiden tahun 1990, Krishna dan kakeknya tidak pernah lagi kembali ke rumah itu karena mereka terpaksa harus mengungsi dari Kashmir. Saat ini, Krishna adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas di India. Ia aktif berorganisasi. Krishna tertarik dengan kasus Kashmir. Kebetulan, seorang dosen di kampusnya yang bernama Radhika selalu menyuarakan agar Kashmir menjadi negara merdeka. Radhika beralasan jika Kashmir adalah negara bagian di India yang selalu dianaktirikan oleh pemerintah India. Kashmir, sebagian besar penduduknya Muslim. Dan ketika mereka berniat menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan, mereka justru dituduh sebagai teroris oleh negara. Karena ketidakadilan inilah, Radhika menuntut mahasiswanya untuk menyuarakan kemerdekaan Kashmir. Kebetulan, mahasiswa di kampus itu juga mayoritas Muslim. Take this. Thank you. Welcome. Suatu hari, kelompok militan JKLF membunuh 2 warga sipil dan juga 4 orang tentara angkatan udara India. Pembunuhan ini terjadi di depan Brahma dan juga 2 orang polisi yang berjaga di sana. Beruntung, kedua militan ini tidak menghabisi Brahma. Sementara itu, 2 polisi yang ada di tempat tersebut tidak berani melakukan perlawanan. Setelahnya, 2 orang militan tersebut menurunkan bendera India dan mengibarkan bendera Jammu Kashmir sebagai gantinya. Krishna mencalonkan diri sebagai presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Menurut Profesor Radhika, karena mayoritas mahasiswa di sana adalah Muslim, Krishna harus mengangkat isu kemerdekaan Kashmir untuk meraup suara mahasiswa. Radhika menyarankan Krishna untuk mendalami tentang kehidupan orang-orang Kashmir agar dijadikan sebagai bahan kampanye. Krishna tertarik dengan ide dosennya itu. Ketika pulang ke rumah, Krishna justru dimarahi oleh kakeknya. Kakek Krishna tidak ingin cucunya mendukung orang-orang Kashmir dan kelompok militannya. Puskar menegaskan jika militan JKLF telah melakukan genosida terhadap para pandit di Kashmir. Mereka membunuh ribuan umat Hindu di sana. Hanya saja, Tuan Puskar tetap merahasiakan penyebab kematian ayah, ibu, dan kakak Krishna. Puskar menyebut jika keluarganya tewas karena kecelakaan mobil. Ia merahasiakan masa lalu itu karena Puskar tidak ingin menjatuhkan mental Krishna. Setelah kakeknya tiada, Krishna penasaran dengan kematian keluarganya. Ia bertanya kepada Dr. Ramesh dan juga teman-temannya. Ramesh kemudian menceritakan apa yang terjadi tanggal 19 Januari tahun 1990. Saat itu, para pemberontak yang dicap teroris oleh pemerintah India memberikan ultimatum kepada para pandit agar meninggalkan Kashmir. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Yang boleh tinggal di sana hanyalah para wanita dengan syarat mereka harus pindah agama. Film kembali ke flashback di masa lalu ketika ibu Krishna dipaksa meminum darah suaminya sendiri oleh Faruk Malik. Serada tidak punya pilihan. Agar keluarganya selamat, ia terpaksa melakukan itu. Setelah Faruk pergi, Tuan Puskar menelpon temannya Dr. Mahesh untuk mendatangkan ambulan ke rumahnya. Karena saat itu walaupun dihujani peluru, Karan ternyata masih bernafas dan ia sedang sekarat. Dr. Mahesh tidak bisa membantu temannya Puskar. Karena di saat bersamaan, rumah sakitnya sedang diserang oleh kelompok militan JKLF. Seorang anggota militan yang bernama Ahmed memaksa Dr. Mahesh untuk merawat temannya yang terkena luka tembak dan ia butuh transfusi darah. Tetapi sayang, seorang perawat mengatakan jika rumah sakit itu kehabisan stok darah dan tidak bisa merawat teman Ahmed. Alhasil, Ahmed naik pitam dan ia menembak mati suster tersebut. Setelah melihat kejadian itu, seorang pasien yang sedang sakit bersedia mendonorkan darahnya. Teman Ahmed akhirnya selamat, tetapi ia membunuh pendonor darah tadi karena ia adalah seorang pandit. Setelahnya, para anggota militan meneriakkan Kashmir merdeka di rumah sakit itu.
Puskar menelpon temannya Brahma. Ia memberitahu jika putranya telah tewas. JKLF mengultimatum para pandit untuk meninggalkan Kashmir malam itu juga. Jumlah pandit di Jammu Kashmir sebanyak 500.000 orang, dan akibat ultimatum tersebut terjadi eksodus besar-besaran. Setelah mendengar keterangan dari Puskar, Brahma segera menelpon temannya yang menjabat sebagai seorang menteri. Tetapi Pak Menteri tidak memberi tanggapan. Ia bahkan memutuskan panggilan telepon Brahma karena negara bagian Jammu Kashmir terikat oleh artikel 370, sejenis aturan di mana Kashmir adalah negara bagian yang istimewa. Mereka mengelola sendiri politik di negaranya tanpa campur tangan dari India, kecuali politik luar negeri. Narain adalah teman Puskar dan ia menjabat sebagai kepala polisi di wilayah Kashmir. Narain meminta anak buahnya untuk mengungsikan keluarga Puskar ke rumah Anand Kaul. Anand Kaul adalah seorang pandit, tetapi ia berteman baik dengan Faruk. Ternyata yang berlindung di kediaman Anand jumlahnya tidak sedikit. Malam itu mereka semua bersembunyi ketakutan ketika Faruk Malik mengetuk pintu rumah Anand. Faruk datang untuk menjemput Anand agar mengungsikannya ke tempat yang aman. Anand berangkat bersama anak laki-lakinya. Sesaat setelah Anand pergi, seorang wanita merasa begitu ketakutan. Ia memilih melompat dari lantai atas dan akhirnya tewas. Beruntung, Faruk CS tidak mengetahui insiden tersebut. Ketika dini hari, Puskar dan rombongannya diangkut menggunakan sebuah truk. Di tengah perjalanan, Siva kelaparan karena ia belum makan sejak pagi. Seorang wanita kemudian memberikan Siva roti yang tersisa untuk mengisi perutnya. Setelah itu, seorang remaja perempuan kebelet pipis. Namun truk tersebut tidak bisa berhenti karena takut disergap oleh kelompok militan JKLF. Remaja perempuan tadi terpaksa kencing di atas truk. Ia ditutup menggunakan selimut, kemudian air seninya ditampung dalam kaleng bekas roti yang dimakan oleh Siva tadi. Ketika truk melambat, gadis itu menjerit ketakutan karena di hadapannya tergantung mayat Tuan Anand dan anaknya. Faruk ternyata membunuh Anand, sahabatnya sendiri. Puskar dan teman-temannya tiba di sebuah tempat pengungsian. Di sana, mereka menyaksikan berita bohong yang disampaikan oleh jurnalis senior yang bernama Wisnu Ram, teman Puskar sendiri. Menurut Wisnu, pertikaian yang terjadi antara kaum Muslim dan Hindu diakibatkan oleh kesenjangan sosial dan juga ketidakadilan. Kaum Muslim yang mayoritas merasa diabaikan pemerintah, sementara para pandit lebih dominan dan superior dari sisi jabatan di pemerintahan maupun secara ekonomi. Ketika kaum Muslim Kashmir protes, mereka justru dicap sebagai teroris oleh pemerintah. Hal inilah yang memicu kemarahan warga sehingga mereka membunuh para pandit. Padahal penyebab kerusuhan adalah karena adanya gerakan separatis dari komplotan JKLF yang fasis dan ingin memisahkan diri dari India. Wisnu bahkan melakukan wawancara eksklusif dengan pimpinan JKLF. Dari wawancara tersebut, Faruk mengaku telah membunuh sekitar 25 orang pandit karena mereka adalah mata-mata India. Kembali ke rumah Tuan Brahma. Pertengkaran terjadi antara polisi Narain dan juga Wisnu. Narain menuding Wisnu adalah media yang pengecut karena tidak berani memberitakan fakta yang sesungguhnya terkait kasus Kashmir. Wisnu tidak terima. Ia justru menuding Narain dan kepolisian sebagai instansi yang pengecut karena tidak berani berbuat banyak ketika JKLF membunuh orang-orang pandit. Dr. Mahesh ikut meramaikan pertengkaran itu. Ia membela polisi Narain. Mahesh menuding jika Wisnu dan pihak media adalah pengkhianat negara. Bukan rahasia umum jika militan JKLF mendapatkan kucuran dana dan senjata dari pemerintah Pakistan. Tetapi media memilih bungkam akan hal itu. Ketegangan di antara mereka semakin memanas yang membuat Mahesh dan Wisnu jambak-jambakan seperti anak kecil. Beruntung, Narain segera melerai. Pada akhirnya Wisnu mengaku jika awak media saat itu memang dibayar oleh pemerintah Pakistan sebesar 500 rupiah agar menyampaikan berita yang tidak menyudutkan pihak Pakistan dan juga gerakan separatis JKLF. Media justru membuat settingan agar orang-orang menjadi anti-India, seakan-akan militer India yang brutal dan kejam terhadap warga Kashmir. Kembali ke kisah Puskar dan keluarganya yang berada di barak pengungsian. Di sana, mata Puskar didiagnosa mengidap penyakit katarak. Sedangkan Puskar tidak punya uang untuk operasi. Penglihatan Puskar semakin tidak awas dan ia terancam buta permanen. Selama di pengungsian, Puskar terpaksa mengikat perut dengan sepotong roti karena stok makanan di tempat itu sangat terbatas. Keesokan harinya, Brahma bersama gubernur mengunjungi kamp pengungsian. Diketahui banyak para pengungsi yang tewas akibat sakit, serangan hewan buas seperti ular dan kalajengking, cuaca panas yang menyengat, kekurangan makanan dan juga tempat tinggal yang tidak layak. Satu tenda dihuni oleh 25 orang ditambah dengan pasokan obat-obatan dan juga makanan yang sangat minim.
Ketika warga mengusulkan makanan dan lain sebagainya, Tuan Puskar justru menyampaikan kepada gubernur agar menghapus artikel 370. Artikel ini mengatur tentang hak istimewa negara bagian Kashmir. Dengan adanya artikel 370, pemerintah India tidak bisa ikut campur tangan langsung untuk menangani kasus politik di Kashmir. Hal itu yang membuat para pandit semakin tertekan posisinya. Usulan Puskar tidak ditanggapi oleh gubernur karena beliau tidak punya wewenang untuk menghapus artikel tersebut. Beliau bahkan tidak menyampaikannya kepada presiden. Ketika Puskar menyampaikan itu, Brahma bertemu dengan teman lamanya itu. Brahma menyapa Puskar, tetapi Puskar tidak mengenalnya karena penglihatan Puskar yang semakin memburuk. Brahma kemudian menemui Srada. Ia menawarkan Srada untuk pindah dari barak pengungsian ke sebuah desa yang bernama Nadimak. Kebetulan Brahma punya seorang teman di sana. Nadimak adalah sebuah desa kecil tempat pabrik kayu. Di sana terdapat warga muslim, tetapi mereka tidak begitu anti terhadap pandit. Srada menyambut baik usul dari Brahma. Mereka akhirnya pindah ke desa Nadimak. Di sana, Srada merasa tidak betah karena seorang guru yang bernama Maulvi ingin menikahi Srada meskipun ia sudah punya istri. Srada tentu saja menolak. Siva masuk sekolah dan diajarkan oleh guru Maulvi. Sepulang dari sekolah, Siva ketakutan. Ia lapor kepada kakeknya. Menurut Siva, di dinding sekolah terdapat kata ralip, galip, calip yang artinya pindah atau ubah, mati, pergi. Siva kemudian menjelaskan arti dari 3 kata itu kepada kakeknya. Sebagai kaum minoritas, mereka diminta untuk pindah agama. Jika tidak, maka pilihannya ada 2, yaitu mati atau pergi meninggalkan Kashmir. Tuan Puskar tidak ingin Siva ketakutan dan putus sekolah. Ia membohongi cucunya dengan memberikan penafsiran yang berbeda akan kata itu. Menurut Puskar, makna sesungguhnya dari kata-kata tersebut adalah seseorang harus pindah atau mengubah rasa takutnya menjadi sebuah kekuatan. Jika tidak, maka seseorang akan mati atau harus pergi dan tersingkir dari tempat kelahirannya. Setelah mendengar penjelasan kakeknya, Siva mulai merasa lega. Ia justru bersemangat menyanyikan kata itu. Kakek Krishna sakit keras. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Puskar meminta kepada Krishna untuk menaburkan abu jenazahnya di rumah yang pernah mereka tinggalkan saat eksodus dari Kashmir. Ia juga meminta Krishna supaya melakukan ritual tersebut bersama keempat teman kakeknya. Itu sebabnya di awal film, Dr. Mahesh dan teman-temannya berkumpul di kediaman Brahma. Mereka bersiap ke Kashmir untuk menyempurnakan wasiat Puskar. Krishna akhirnya kembali ke tanah kelahiran dan juga rumahnya. Rumah itu sudah usang dan rusak. Pada bagian dinding tertulis kata-kata hujatan terhadap orang India dan juga semangat kemerdekaan untuk Kashmir. Setelah ritual selesai, Brahma CS kembali ke kediamannya, tetapi Krishna justru mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan orang-orang Kashmir. Krishna melakukan itu agar ia punya materi untuk pidatonya di kampus. Sesuai instruksi dari dosennya Radhika, Krishna harus mencari fakta-fakta yang mendukung argumen kenapa ia harus mendukung kemerdekaan Kashmir dari India. Krishna mulai mencari alamat Faruk yang diberikan oleh Radhika kepadanya. Untuk sampai ke sana, ia harus naik sampan. Krishna diantar oleh seorang pemuda yang bernama Abdul, teman masa kecil kakaknya Siva. Menurut keterangan Abdul, Muslim Kashmir tidak sejahat yang diberitakan oleh media. Terbukti, ia bertetangga dan berteman baik dengan para pandit. Media justru kadang menuding jika Muslim Kashmir membunuh orang-orang pandit. Padahal tidak sedikit dari mereka yang justru memberikan perlindungan di saat kaum pandit diburu oleh militan JKLF. Setelah bersampan ria bersama Abdul, Krishna akhirnya tiba di kediaman Faruk. Dari foto-foto di dinding, Krishna jadi tahu jika Faruk dan Radhika adalah teman lama. Itu sebabnya kenapa Radhika selalu menularkan visinya kepada para mahasiswa untuk memerdekakan Kashmir. Berkat mediasi dari Radhika, Krishna akhirnya punya kesempatan untuk mewawancarai Faruk. Menurut Faruk, mereka tidak membunuh pandit. Militan JKLF juga tidak mengusir pandit dari Kashmir. Justru militer Indialah yang melakukan semua itu. Pemerintah India memfitnah gerakan separatis JKLF sebagai pelakunya. Faruk menegaskan jika komplotan mereka adalah Front Pembela Kemerdekaan Kashmir, bukan teroris seperti yang dicap oleh pemerintah. Terakhir, Faruk menegaskan jika pembunuh keluarga Krishna bukanlah dirinya, melainkan militer India. Sepulang dari kediaman Faruk, Krishna semakin bingung. Beruntung Brahma mengetahui semua hal itu. Brahma kemudian menjelaskan jika Faruk adalah seorang pembohong besar dan ia punya kemampuan untuk mencuci otak seseorang.
Brahma akhirnya memberikan Krishna kumpulan clipping yang berisi potongan koran terkait pembantaian terhadap para pandit. Di sana, Krishna mulai membaca artikel tersebut. Krishna juga tahu apa yang terjadi kepada keluarganya berkat cerita yang disampaikan oleh Brahma. Brahma akhirnya buka suara dan membongkar semua rahasia masa lalu yang selama ini disembunyikan oleh kakek Krishna. Malam itu, Krishna pulang ke kotanya. Ia akan memberikan kampanye dalam acara pemilihan presiden BEM mahasiswa. Diketahui jika kampus itu sangat gencar menyuarakan kemerdekaan untuk Kashmir. Krishna kemudian memulai pidatonya. Ia menjelaskan semua kebrutalan yang dilakukan oleh militer JKLF berdasarkan files dan juga cerita yang disampaikan oleh saksi sejarah, yaitu kakeknya sendiri. Cerita itu ia dapat dari teman kakeknya, Brahma. Krishna bahkan secara gamblang meneriakkan kata-kata seperti Rajib Galib Calip dan menjelaskan artinya kepada para mahasiswa. Salim matlab run. Galib matlab die. Para mahasiswa yang mendengarkan pidato Krishna mulai kebingungan, tetapi mereka tetap penasaran dengan endingnya. Dosen Radhika sendiri tidak terima dengan sikap Krishna. Menurutnya, Krishna berkhianat. Radhika kemudian memilih pergi dari tempat itu. Tetapi sebelum ia pergi, Krishna memanggilnya dan berkata, "Radhika, kau ingin tahu siapa penjahat sesungguhnya dalam cerita hidupku? Penjahat itu adalah mereka yang telah merenggut nyawa ibu dan juga kakakku." Krishna kemudian menceritakan semua yang terjadi. Hari itu di desa Nadimak, para pemberontak KJLF menggunakan seragam tentara militer India. Mereka meminta warga Hindu untuk berkumpul di halaman rumah. Para pemberontak mengaku akan membawa pulang kaum pandit ke Kashmir. Ibu dan kakek Krishna senang mendengar berita itu. Mereka segera keluar rumah. Tetapi di sana Puskar menyadari jika yang datang adalah Faruk dan teman-temannya. Setelah itu, Puskar kemudian dipukul oleh Faruk. Mendengar suara keributan, Siva juga keluar dari rumah dan meninggalkan Krishna sendirian di kamarnya. Ketika Siva keluar, ia melihat ibunya Srada ditelanjangi oleh Faruk di depan umum. Faruk menelanjangi Srada karena dulu ia ingin menikahinya tetapi Srada menolak Faruk. Itu sebabnya Faruk membenci Srada. Setelahnya, Faruk memanggil guru Maulvi dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan kepada orang kafir seperti Srada ini? Apakah kau mau menikah dengannya?" Maulvi pernah ditolak oleh Srada. Ia juga sakit hati. Maulvi kemudian mengeluarkan dahaknya dan meludahi Srada. Seorang wanita pandit muntah melihat dahak Maulvi. Hal itu membuat Faruk tersinggung. Ia kemudian menembak mati wanita itu. Srada menangis. Ia meminta Siva melarikan diri. Srada tidak ingin anaknya Siva melihat dirinya dipermalukan di depan semua orang. Tetapi tentu saja Siva tidak bisa berbuat banyak. Faruk membawa Srada ke tempat pemotongan kayu. Di sana, ia membelah Srada menjadi dua bagian menggunakan mesin gergaji. Kejadian itu disaksikan oleh anaknya Siva dan ayahnya Puskar. Setelah itu, Faruk membunuh semua pandit di desa Nadimak. Ia sengaja membiarkan Tuan Puskar hidup supaya menjadi saksi dari kekejamannya. Dan film pun berakhir.